وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa jatahid mongko nuli nemen-nemenono sapa sira. Nemen-nemenono antuftira ing yen to buka sapa sira. Buka ala ta'amin ing atase daharan halalin kang halal. Berusahalah semaksimal mungkin makanan yang kita makan dalam berpuasa, ketika kita berpuasa, ketika kita berbuka puasa, yaitu makanannya makanan yang halal. Makanan yang halal, fala makna lissaum huwa al-kaffu anit ta'amil halal idza aftara bi ta'amil haram wa huwa misluman yubna qasran wa yudimu misran. Jadi maknanya yang ada di sini adalah percuma orang yang berpuasa itu, ya, dia sudah mencegah seluruh anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang disengiti atau tidak disukai oleh Allah. Itu. Terus kemudian
makanannya ketika berpuasa tidak halal atau haram. Seperti orang yang mendirikan bangunan, setelah berdiri tegak dirobohkan. Ya halnya seperti itu. Makanya ketika berpuasa berusahalah semaksimal mungkin agar makanan yang dimakan ketika berpuasa itu halal. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Halal itu jelas, ini milikku, ini halal. Haram itu juga jelas, ini haram, tidak boleh dimakan, dan ini boleh dimakan. Ada jelas antara halal dan haram. Nah, barang yang tidak jelas itu namanya subhat atau subhat, ya, remeng-remeng lah cara bahasa Jawa. Ini halal apa enggak, ini halal apa enggak, ini halal apa enggak, itu namanya subhat. Ini milikku atau bukan, ini milikku atau bukan. Nah, antaranya milikku dan bukan itu separuh-separuh, itu namanya subhat. Kalau barang subhat ya lebih baik dihindari. Nah, ayuftira ala ta'amin halalin. Nah, makanannya halal itu tadi diibaratkan seperti orang yang membangun sebuah bangunan tetapi setelah berdiri tegak dirobohkan. Wala tastaksir lan aja ngakeh-ngakehake sapa sira. Ngakeh-ngakehake sapa sira. Dan selanjutnya ketika makanannya sudah halal, ya aja terlalu banyak balas dendam, jangan sampai. Fatazidu mongko nambahi sapa sira alama ing atase barang tak kulu kang mangan sapa sira kulalai laten ing dalem saben-saben wengi. Jangan sampai makanan yang kita makan itu lebih dari apa yang telah kita makan setiap malam atau pada sore hari. Itu selain berpuasa. Seandainya sebelum berpuasa itu makannya 2 kali, oke. Yaitu makan pagi atau sarapan, kemudian makan sore atau siang. Sore. Nah, jangan sampai makan pagi itu dibuat sahur. Kalau makan siang atau sorenya itu adalah untuk berbuka. Jangan sampai ketika sahur itu melebihi makanan pagi, begitu juga ketika berbuka jangan sampai melebihi makanan sore. Fala farqa mungkorano beda iku maujud idza stawaita nalikane amrih nuhuni sapa sira ma ing barang tak tadu kang biasaake sapa sira antak kulahu ing yen to mangan sapa sira ing ma daf'ataini kelawan rong ambalan fi daf'atin ing dalem ambalan wahidatin kang sepisan, sehingga tidak ada bedanya antara kamu berpuasa dengan kamu tidak berpuasa. Saat makan ukurannya seperti biasa, 2 porsi dalam sekali makan. Ya berbeda harusnya berbeda. Harus dibedakan. Jadi kalau ketika berpuasa ya dibedakan. Mengapa? Ya karena berpuasa. Inti dari berpuasa itu adalah itu dilanjutkan. Wa innamal maqsudu lana ing pesine utawi kang disejo. Disejo iku tujuan bisyami kelawan poso. Iku kasru sahwatika mecah sahwat sira. Wa tad'ifu quwwatika lan ngapesake kekuatan sira. Litakwa supaya kuat sapa sira biha kelawan kuat ala takwa ing atase takwa. Karena maksud tujuan dari bertakwa itu adalah kasrati sahwatika, yaitu melemahkan sahwatmu dan menguatkanmu agar engkau kuat berlaku takwa. Itu tujuan dari berpuasa, melemahkan kekuatanmu agar kamu mampu kuat untuk berpuasa, untuk bertakwa. Jadi tad'ifu quwwatika 'anil ma'asi, yaitu kekuatan yang dilakukan untuk berbuat maksiat itu menjadi lemah. Kalau menjadi lemah, maka spirit atau kekuatan untuk melakukan perbuatan baik itu menguat. Ketika itu menguat, maka itu akan menjadi kekuatan untuk bertakwa.
Fa idza akalta mongko tatkalane mangan sapa sira asyatan ing dalem wektu sore maing barang maing panganan tadarok takang nemu sapa sira bi kelawan maing barang tadarok takang nusuli sapa sira bi kelawan boleh nemu sapa sira bi kelawan maing barang fataka kang pot apa maing sira fataka kang pot apa maing sira dhahwatan ing dalem wektu esuk fala faidata mongko ora ana faedah iku maujud fi saumika ing dalem poso sira fi saumika ing dalem poso sira. Ketika kita faida kata ketika kamu makan pagi, makan sore ya, makan sore setelah maghrib itu sama dengan atau dibuat untuk untuk porsi makanannya itu porsi makanan dalam berbuka itu sama dengan makanan saat siang, ya tidak ada faedahnya puasa itu. Tidak ada faedahnya maksudnya adalah tidak ada faedah dalam melemahkan syahwat, di dalam menghancurkan syahwat dan melemahkan kekuatan. Karena inti dari puasa itu yaitu melemahkan syahwat atau keinginan-keinginan yang tidak baik dan melemahkan kekuatan kita. Kalau makanannya porsinya sama ya tetap beringas atau tetap seger ya boleh faedahnya berpuasa tapi agak berkurang. Nah, bi'anaj tamat ma kunta ta'kulu dhahwatan ila ma kunta ta'kulu ilan, sama porsi makanannya. Fala faidata fi saumika fala tanfa'u bi saumika fi kasratis syahwat. Fi kasratis syahwat. Itu adab dalam berpuasa. Maka dalam berpuasa ya kalau bisa ya jangan terlalu kenyang-kenyang di dalam ketika makan. Mengapa? Karena puasa itu tujuannya adalah kasratus syahwat wa tud'iful quwa, untuk menuju ke arah sana. Kalau itu tidak dibarengi dengan sedikitnya makan, maka itu tidak bisa. Fa idza kalta mongko tatkalane waqt sakulat lan teman-teman abot alaika ing atase sira apa makdatuka waduk sira dan tidak ada wadah yang dipenuhi yang lebih Allah benci kecuali perut yang dipenuhi dengan makanan haram, makanan halal. Waqt sakulat lan teman-teman abot alaika ing atase sira apa makdatuka waduk sira utawa weteng sira wa wi'aun lan ora ana utawi wadah yumla kang dikebaki apa wi'a ibu abghadul luweh dibendoni luweh bendoake ila Allah taala maring Gusti Allah taala min batnin tinimbangane weteng muli akang dikebaki apa baten min halalin saking barang halal, yaitu tidak ada tempat atau makanan yang paling dibenci oleh Allah. Kok makanan sih? Tidak ada wadah yang dipenuhi yang lebih dibenci daripada yang lebih dibenci Allah daripada perut yang dipenuhi makanan halal, yang dipenuhi oleh makanan halal. Itu hadis. Ketika seseorang itu makanannya banyak ya maka porsi atau dirinya menjadi syahwatnya menjadi kuat. Ketika syahwatnya menjadi kuat maka untuk beribadah lemah. Kebalikannya ketika syahwat itu lemah, ketika kekuatan itu lemah, maka untuk menuju ketakwaan atau melakukan perbuatan baik itu lebih kuat. Maka ini perlu diperhatikan. Waduk atau wadah yang paling dibenci oleh Allah yaitu adalah perut yang dipenuhi dengan barang halal. Yang seperti itu, yang dipenuhi barang halal saja itu dibenci oleh Allah, fakaifa idza mulia. Fakaifa mongko hale kaya apa idza mulia tatkala dikebaki apa baten
dikebai min haramin saking barang haram. Bagaimana seandainya perut ini kok dikebai dengan barang haram? Barang halal saja itu paling dibenci oleh Allah, apalagi dikebai dengan barang haram. Masya Allah. Fa idza arafta mongko tatkalane ngerti sapa sira, ngerti makna saumi ing artine poso, yaitu tasfiyatul qalbi wa qam'is sahawati. Maknanya puasa yaitu membersihkan hati dan nyereng aku jenenge syahwat, nyereng syahwat, yaitu memerangi syahwat. Fastaksir mongko ngakeh-ngakehno sapa sira, ngakeh-ngakehno sapa sira minhu saking saum mastatok ta ing dalam selagine kuwasa sapa sira. Ketika kamu mengetahui bahwasanya puasa itu faedahnya seperti itu, arti dari puasa seperti itu, maka perbanyaklah puasa selama kamu mampu. Fa inna mongko sak temene saum iku asasul ibadati, dasare ibadah. Karena puasa itu adalah dasar-dasar dari beberapa ibadah. Pokoknya ibadah itu di puasa. Karena orang itu kalau berpuasa, insya Allah ibadahnya akan lebih kuat, akan lebih mentes, cara bahasa nih. Wa miftahul qurubati lan piro-piro kuncine piro-piro ibadah. Begitu juga ibadah puasa itu kuncinya itu ya di puasa itu, di puasa. Nah, di puasa. Bapak-bapak, dalam beribadah puasa itu mengekang beberapa syahwat-syahwat, nafsu-nafsu itu bisa menjadi lemah. Ketika nafsu, ketika syahwat itu menjadi lemah, maka kekuatan untuk beribadah akan semakin tinggi. Wa miftahul qurubat kama qala, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likulli syai'in babun, setiap segala sesuatu itu memiliki pintu. Bab wa babul ibadah as-shaum, dan pintunya ibadah adalah berpuasa. Nah, kalau diibaratkan sebuah rumah itu adalah ibadah. Kita mau masuk ke dalam rumah harus melalui pintu. Harus melalui pintu. Kalau tidak melalui pintu ya lewat mana rumah. Nah, begitu juga di dalam ibadah. Ibadah tadi diibaratkan ke rumah. Nah, kalau kita mau beribadah dengan baik, maka harus melalui pintunya, yaitu berpuasa. Ketika kita sudah berpuasa, berarti kita sudah melalui pintu. Insya Allah ibadah kita akan mentes. Qala dawuh sapa Rasulullah, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Allah taala, Gusti Allah taala, kullu hasanatin bi asri amthaliha ila sabai mi'ati dhifin illa saum. Kullu hasanatin utawi saben-saben kebaikan iku bi asri amsalia, diganjar kelawan 10 kali lipat, 10 pira-pira padane hasanah. Ila sabai mi'ati dhifin, tumeka maring 700 tikelan. Tumeka maring 700 tikelan. Illa sauma ing poso. Illa sauma ing poso. Fa innahu mongko satemene saum iku li tetep keduwe ingsun. Wa ana utawi ingsun iku ajzi males sapa ingsun. Bi kelawan saum. Gusti Allah dawuh ning hadis qudsi, setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kita melakukan amal 1, maka dilipat gandakan menjadi 10, sama dengan beramal 10, kecuali puasa. 10 sampai 700 ya tadi, kecuali puasa. Maka kalau puasa itu tidak ada hitungannya, Allah sendiri yang membalasnya, saking banyaknya dan tidak bisa dihitung, tidak bisa hitung. Wal makna anal ibadah qad kusifa maqadiru sawabiha linnas. Nah, sesungguhnya maknanya, artinya dari hadis qudsi tersebut adalah setiap ibadah itu dijelaskan kadar atau kira-kira pahalanya untuk manusia.
Wa innaha tudha'afu min asratin ila sab'i mi'ati dhifin. Nah, dijelaskan seperti ini. Amal ibadah itu akan dilipat gandakan mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Fa inna Allaha ta'ala tafarrada bi miqdari ilmi thawabiha wa tad'ifi hasanatihi. Ini Allah tidak menampakkan atau mengecualikan atau menyendirikan ukuran dari pahala orang yang sedang berpuasa. Itu Allah sendiri yang membalas dan melipat gandakannya sendiri. Berarti tidak bisa dihitung. Seperti dalam firman-Nya Allah dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bihi. Aku sendiri nanti yang akan membalasnya. Ajzi jazaan katsiran min ghairi ta'yinin limiqdarihi. Yaitu saya membalas dengan balasan yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung balasannya. Wakila maknahu, dan sebagian yang lain arti atau makna dari hadis tersebut adalah ahabul ibadah ilayya wa muqaddamu indi. Artinya adalah puasa annahu ahabul ibadah ilayya. Artinya adalah ibadah yang terbaik, ibadah yang paling disenangi oleh Allah itu adalah berpuasa. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi, walladzi demi zat nafsi kang utawi roh ingsun iku biyadi, tetep ing dalem kekuasaane alladzi, tetep ing dalem kekuasaane alladzi, la khulufu famis shaim, yakti ambu basine mulute wong kang poso iku atyabu luweh wangi indallahi ing dalem muwe Gusti Allah min rihil miski tinimbangane ambune minyak misik. Ini artinya apa? Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada baunya minyak misik. Itu salah satu isyarat juga bahwasanya orang yang berpuasa itu jangan banyak bicara yang tidak berguna. Mengapa? Karena bau mulutnya karena mulutnya berbau. Sehingga jangan banyak-banyak bicara dengan orang lain. Ditutup, kasihan orang yang berbau itu. Itu salah satu isyarat diantaranya seperti itu. Wal makna anal khuluf aksaru sawaban minal miski al mandubu ilaihi fil jam'i wa majalisid dzikri. Artinya adalah al-khuluf bau mulutnya orang yang berpuasa itu nanti akan dibalas oleh Allah. Aksaru sawaban minal misk al-mandub. Itu pahalanya lebih banyak daripada memakai minyak misik bagi orang yang tidak berpuasa. Di dalam majelis dzikir atau makna-makna yang lain. Artinya juga warajjaha hadzal makna an-Nawawi wa yuhmalu makna tib ala qabul waridha. Ada juga yang mengatakan bahwasanya arti daripada hadis tersebut adalah artinya adalah diterimanya puasa dan Allah meridhoinya. Wa qala al-Mawardi, Imam Mawardi berkata al-makna annahu atyabu indallah min rizqil miski indakum. Menurut Allah, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misik. Ayuqarribu ilaihi aksara min takribil miski ilaikum. Itu. Wa qala ba'duhum anna lit-ta'ah yaumal qiyamati rihan. Sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya setiap ketaatan yang dilakukan oleh seseorang di hari kiamat nanti itu berbau. Yafuhu Faro'ikhatu siyam fiha bainal ibadah kalmis. Baunya orang yang berpuasa besok di akhirat itu adalah seperti baunya minyak misik. Wa hadza kama warada fil hadis. Ini adalah seperti yang telah disampaikan di dalam sebuah hadis. Yaqulu dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala azza muhamul sapa Allah wa jallalan maha agung sapa Allah min qailin kalih zat kang dawuh innama yadaru sahwatahu wa ta'amahu wa syarafahu min ajli
Fasaumu li wa ana ajzi bihi. Innama yadaru aing pestine ninggal sapa shaim syahwatahu ing syahwati shaim, syahwatahu ing syahwati shaim, wa ta'amahu lan panganane shaim, wa syarabahu lan ngombene shaim, min ajli krana arai ingsun, krana arai ingsun. Fasaumu mongko utahi poso iku li tetep keduwe ingsun, iku li tetep keduwe ingsun. Wa ana hale utawi ingsun iku ajzi bales sapa ingsun bi kelawan saum, bi kelawan saum. Orang-orang Allah berfirman, orang-orang yang berpuasa itu mengabaikan syahwatnya, meninggalkan syahwatnya, mengabaikan makanan dan minum, meninggalkan makanan dan minum demi aku. Puasa adalah untukku dan aku sendiri nanti yang akan membalasnya. Itu dawuhnya Gusti Allah di dalam hadis qudsi, wa najzibi, yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah shaum khalisun li fala yadkhuluhu ar-riya bi mujarradi fi'li. Fasaumuli itu maksudnya adalah puasa yang dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, imanan wahtisaban, cuma itu puasanya. Puasa karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimasuki riya di dalam melakukannya. Itu nanti yang membalas Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam berpuasa ya kita jangan berharap apa-apa kecuali hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pengen dilihat orang sebagai ahli orang yang berpuasa, ahli puasa. Jangan pengen ini, pengen itu. Seandainya puasa pengen jadi orang yang dianggap sebagai orang yang ahli riyadhah, ahli tirakat dan lain sebagainya. Jangan sampai berharap atau berniat seperti itu. Cukup diniati puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau diniati puasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah sendiri nanti yang membalasnya. Seperti yang dalam hadis qudsi ini, wa ana ajzi bihi. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil jannati ku tetep ing dalam swarga babun utawi lawang, babun utawi lawang, lahu kang iku tetep keduwe bab, royanun lahu kang tetep iku keduwe bab, royanu utawi lawang royan. Di pintu surga itu ada bab atau pintu yang bernama royan. La yadkhuluhu kang ora manjing ing bab illa shaimuna angin pira-pira angin sapa pira-pira wong kang poso, yang tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Itu seperti yang dijelaskan tadi. Di besok di akhirat itu orang-orang yang berpuasa, yang aktif atau yang ahli poso itu nanti akan dikumpulkan oleh orang-orang yang ahli puasa. Nanti semuanya akan berjalan menuju pintu surga. Pintu surga itu disebut dengan babur royan. Disitulah nanti akses masuknya orang-orang yang berpuasa, ahli dalam berpuasa. Yaitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari sesuatu atau hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dalam puasa kita, sehingga di akhirat nanti kita berkumpul dengan orang-orang yang berpuasa dan diterima puasanya, masuk surga melalui pintu royan bersama orang-orang yang sedang berpuasa. Fadal qadri mongko utawi kiki kira-kira iku min sarkhit taati, setengah saking pertelane pira-pira taat. Iku yakfika nyukupi apa hada ing sira min bidayatil hidayah, saking kitab bidayatil hidayah. Fa ikhtaja, apa
yang sudah aku uraikan sudah cukup menjadi langkah awal menuju hidayah. Ini langkah awal menuju hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilakukan mulai dari awal sampai akhir ini, mulai dari waktu bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan adab-adab dalam berpuasa, dalam sholat jamaah, dalam sholat jamaah, dalam jum'ah, dalam puasa ini dilakukan, insya Allah ini adalah pintu untuk menuju hidayah. Faidah taja mongkolamun butuh sapa sira, apabila kamu memerlukan ila zakati maring adabe zakat, maring zakat, adabe zakat, tentang zakat, wal haji lan adabe haji, au ila mazidi sarkhis salati, utawa maring tambahi pertelane adabe salat wasyamilan poso. Kalau masih membutuhkan penjelasan yang panjang lagi tentang adab berpuasa, adab salat dan berpuasa, fadlubuhu mongko nyupriya sapa sira ing mazid, maka carilah itu mimma auradna, mimma saking barang aurat nakang nekake sapa ingsun ing ma fi kitabina ing dalam kitab ingsun Ihya Ulumuddin, rupane kitab Ihya Ulumuddin. Kalau memang butuh keterangan yang lebih lengkap, yang lebih detail, yang lebih jelas sekaligus dalil-dalilnya, maka pelajarilah atau carilah di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini tentang masalah bab yang pertama, yaitu perintah tentang masalah ketaatan. Untuk bab yang kedua atau jilid yang kedua, juz yang kedua, yaitu penjelasan tentang kitab Bidayatul Hidayah, yaitu tentang masalah ijtinabil ma'asi, yaitu membicarakan tentang menjauhi beberapa kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pertolongan, memberikan hidayah dan pertolongan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengamalkan ajaran Islam dengan penuh, dengan sempurna, dan semua ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Itu bagian pertama dari kitab Bidayatul Hidayah. Untuk bagian yang selanjutnya, yaitu tentang al-qaul fi ijtinabil ma'asi,
akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insya Allah bulan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kepada kita semua, amin ya rabbal alamin, sehingga kita dapat mempelajari kitab Bidayatul Hidayah secara sempurna, lengkap. Mudah-mudahan kita dapat atau mampu mengamalkan isi dari kitab Bidayatul Hidayah untuk menyongsong, untuk menggapai hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya sekali lagi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.